Kabar yang dinanti ratusan ribu jemaah korban first travel akhirnya terwujud. Mahkamah Agung dalam putusan peninjauan kembali memutuskan aset dari first travel agar dikembalikan kepada para jemaah. Lantas, sudahkah ada mekanisme pengembaliannya dan akankah korban mendapatkan ganti rugi sesuai dengan haknya? Sudah bergabung bersama kami pada sore hal ini melalui sambungan Zoom. Pertama adalah kuasa hukum korban first travel, Mustolih Siraj. Assalamualaikum, selamat sore Pak Mustolih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kedua adalah pakar tindak pidana pencucian uang Universitas Trisakti, Yenti Garnarsih. Selamat sore, Ibu Yenti, apa kabar? Alhamdulillah. Baik, tentu dalam harapannya kondisi baik, begitu Bapak dan Ibu sekalian. Saya akan ke Pak Mustolih terlebih dahulu. Saya ingin konfirmasi Pak, apakah benar kemudian sebetulnya putusan ini sudah terjadi beberapa bulan yang lalu, hanya saja kemudian baru diupload sehingga publik baru saja tahu, dan bagaimana tindak lanjutnya dalam beberapa bulan terakhir Pak Mustolih? Iya, Mas Ram. Jadi memang ini putusan baru ramai begitu ya, dibincangkan oleh banyak pihak. Saya kira baru 2-3 hari belakangan begitu ya. Dan saya juga mendapatkan kabar dari salah satu media online dan saya konfirmasi ke yang bersangkutan bahwa sebetulnya perkara ini sudah katanya begitu ya, sudah diputus sejak beberapa bulan lalu. Tetapi baru diumumkan kepada publik itu 2-3 hari yang lalu atau kira-kira hari Kamis atau Jumat yang kemarin begitu ya. Nah, memang sampai dengan hari ini kita terus memantau salinan putusan PK di websitenya Mahkamah Agung karena ini bagian daripada transparansi Mahkamah Agung. Biasanya semua putusan-putusan yang diputus di level pengadilan manapun, baik tingkat pertama, kedua maupun banding kasasi sampai dengan PK itu diupload di sistem websitenya Mahkamah Agung. Tapi sampai dengan hari ini putusan PK tersebut kita belum dapat. Tapi kalau tingkat pertama di PN Depok, kemudian banding di Pengadilan Tinggi Bandung, sampai dengan kasasi kita sudah dapat begitu ya. Nah, maka yang sedang kita telusuri itu adalah kita menunggu sampai dengan sekarang itu salinan daripada putusan PK tersebut. Baik, Pak, kemudian kalau Anda menyebutkan malah baru saja mengetahui dari rekan media online seperti yang Anda sampaikan, apakah sebetulnya tidak ada komunikasi, tidak ada pemberitahuan begitu sampai akhirnya Anda saja yang sebagai kuasa hukum perwakilan korban ini tidak mendapatkan putusan PK-nya, Pak? Ya, karena yang melakukan PK itu kan biasanya para pihak dalam konteks peradilan pidana itu kalau tidak pihak terdakwa atau terpidana dalam hal ini atau melalui kuasanya itu kan pihak jaksa gitu sebagai perwakilan negara yang kemudian melakukan penuntutan begitu ya. Nah, makanya kita sebagai kuasa hukum korban itu pihak yang menunggu dan memantau adanya perkembangan daripada putusan itu. Oleh karena itu sesungguhnya yang kita tunggu yang pertama adalah tadi salinan putusan resminya. Maka kita berharap kepada Mahkamah Agung karena ini adalah putusan di tingkat peninjauan kembali atau langkah yang luar biasa, langkah hukum puncak begitu ya. Maka kita menunggu salinan itu. Baru kemudian setelah salinan itu kita akan bandingkan sejauh mana sebetulnya apa saja yang kemudian diputuskan dikembalikan kepada jamaah. Karena di putusan tingkat pertama yang sebelumnya di Pengadilan Depok nomor 84, kemudian dari Pengadilan Tinggi nomor 196 sampai dengan kasasi nomor 3095, itu kan aset-aset first travel itu kan dirampas oleh negara. Nah, saya coba telusuri Mas Bram kemarin itu sejak dari kemarin. Saya mau lihat dari putusan kasasi itu apa saja sesungguhnya yang waktu itu dirampas oleh negara. Karena ada barang-barang yang dirampas oleh negara, ada juga barang-barang yang kemudian dikembalikan kepada pihak yang ketiga yang dulu disita oleh pihak polisi maupun kejaksaan. Nah, setelah saya telusuri, barangkali ini menjadi bahan nanti untuk pembanding apakah di tingkat kasasi itu yang dirampas oleh negara itu yang akan dikembalikan oleh pengadilan melalui PK kepada jamaah. Misalnya, saya mencatat di sini ada barang-barang yang kemudian ada yang bernilai, ada yang tidak, dalam arti tidak memiliki nilai ekonomi. Misalnya ada mobil merek Ford, ada Nissan, ada mobil merek Honda, ada uang 200 juta begitu, ada koper, ada jam tangan,
sebanyak 21 jenis dengan berbagai merek begitu ya. Kemudian ada alat-alat kantor begitu ya. Ini yang dulu di tingkat kasasi di putusan 3905 itu dirampas oleh negara. Nah, apakah ini barang-barang ini yang kemudian diberikan oleh oleh PK kepada jamaah? Nah, ini nanti kita akan cocokkan. Tetapi kalau kita lihat daripada konteks barang-barang tersebut, memang jamaah saya kira tidak bisa berharap terlalu banyak, misalnya pengembalian uangnya ketika nanti uangnya memang akan dikembalikan dan mekanisme seperti apa begitu ya. Itu saya kira sangat berat sekali untuk kemudian mendapatkan pengembalian 100% dari dulu uang setoran yang mereka berikan begitu kepada first travel. Begitu Mas Ram. Baik, Pak Mustoli, artinya adakah kemudian angka pasti begitu yang didapatkan oleh teman-teman perwakilan korban ini terkait dengan jumlah berapa aset yang disita begitu, sehingga apakah kemudian sudah bisa dilakukan hitung-hitungan begitu oleh teman-teman korban, Pak? Ya, seperti yang saya bilang tadi Mas Ram. Jadi sekali lagi kita masih menunggu salinan putusan resminya dari Mahkamah Agung begitu ya. Nah, nanti kita akan bandingkan data-data itu dengan putusan sebelumnya di tingkat kasasi begitu ya. Karena ini kan putusan PK ini kan membalik begitu atau merevisi putusan kasasi yang sebelumnya, aset-aset first travel yang diperoleh dari jamaah kemudian dirampas oleh negara, dan kemudian yang membuat masyarakat khususnya korban itu sebetulnya hampir putus asa. Bayangkan misalnya untuk menunggu proses hukum semacam ini sudah hampir 5 tahun begitu berjalan, itu sejak 2017 itu diperiksa begitu ya sampai dengan putus. Nah, sebetulnya masyarakat sudah hampir hopeless Mas Bram terkait dengan putusan ini, tetapi mungkin putusan PK ini saya menduga barangkali ini adalah jerit tangis doa-doa daripada 63.000 lebih jamaah first travel yang dizolimi oleh petinggi-petinggi first travel ini, dan akhirnya hari ini dikabulkan meskipun tadi dengan catatan untuk mendapatkan pengembalian uang 100% saya kira dengan kalkulasi dan melihat barang-barang yang pada tingkat kasasi dirampas dan dikembalikan dirampas negara itu, saya kira ada yang bernilai ekonomi, ada juga yang saya kira kalaupun ada pasti menyusut begitu. Baik, saya akan ke Bu Yanti. Kalau begitu ini disebutkan menjadi jawaban doa-doa begitu Ibu. Apakah kemudian kalau kita tak lihat begitu ya, apalagi dari kasus-kasus selain ini, apakah kemudian aset itu hanya kemudian aset dari first travel saja, atau bisa kemudian aset dari terpidana lain, atau maksudnya aset dari tiga terpidana ini yang bisa juga dijadikan sebagai nantinya dikembalikan pada korban, Bu? Ya baik, ini kalau bagi saya melihatnya adalah yang paling penting adalah pemahaman para hakim berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Jadi memang sejak awal negara tidak berhak gitu kan. Jadi kan di dalam KUHAP-nya itu kan kalau ada kejahatan, hasil kejahatan keuangan apalagi TPPU itu jelas bahwa kalau itu terbukti maka setelah disita dirampas dikembalikan kepada yang berhak gitu ya. Nah, tinggal dilihat negara berhak atau tidak. Sejak awal kasus ini tidak ada hak negara. Jadi kenapa hakim memutuskan dan merampas diberikan kepada negara apapun alasannya, walaupun 63.000 orang itu sudah menyalahi, dan ternyata ini juga berdampak juga pada putusan-putusan berikutnya ya untuk TPPU, yaitu misalnya Doni Salamanan. Dari mana ya ceritanya kok dipidana kejahatan asalnya terbukti tetapi TPPU-nya tidak, tetapi hartanya dikembalikan kepada yang berhak. Itu kan juga kepada si terpidana gitu kan, itu juga. Jadi di sini ada pembelajaran yang lebih penting adalah ketika ada tindak pidana pencucian uang, itu tidak mesti harus dikembalikan kepada negara, tergantung. Kalau kejahatannya itu memang merugikan negara, kejahatan itu korupsi, iya kembali kepada negara. Tetapi kalau kejahatan-kejahatan lain, ya yang mereka yang berperkara ini kan, jadi sejak awal. Nah sekarang dipertanyakan, yang disita apa saja dulu. Nah ini juga banyak hal potret penegakan hukum di Indonesia ya, tidak transparannya yang disita apa saja, kemudian bagaimana menyimpan penyitaannya, mengelola penyitaannya, barang-barang yang disita. Sekarang ditanyakan, kalau nggak salah dulu, saya masih ingat sekali juga, bahwa ada hotel yang di London ya, kalau restoran yang di London kalau nggak salah ya, restoran yang di London. Yang di London itu penyitaannya bagaimana ya? Ada masalah masihkah itu gitu ya? Tapi gini, ini kita kan berhadapan dengan sedikitnya
nilai yang disita, yang kemudian dirampas, yang menurut ini PK ternyata ya PK. Ini juga lucu ya, putusan sudah lama tapi kita baru tahu. Jadi transparansinya dari mana? Kemudian padahal kemarin Desember itu Mahkamah Agung mendapatkan award berkaitan dengan transparan, digitalisasi dan sebagainya. Lain gimana ya? Kok seperti ini gitu. Seandainya sejak dulu itu lebih aman gitu ya, lebih aman, mau kemanakan. Tapi pada akhirnya ya, kalau kita punya TPPU, mungkin ini kita harus membisikkan kepada pemerintah dan DPR harus segera punya undang-undang aset recovery, undang-undang penyitaan aset sejak awal, sehingga aset ditanyakan oleh Mas Mustoleh tadi jelas di mana asetnya, bagaimana manage terhadap aset ya, aset manajemennya. Jadi bukan sekedar aset recovery, perampasan aset itu bukan sekedar nanti kembalikan kepada siapa, tapi sejak awal yang mengelola siapa, sehingga nanti ketika ada putusan, kerugian dari korban tidak semakin besar karena nilainya semakin turun, begitu. Artinya harus ada kejelasan terkait dengan berapa jumlah aset, terkait kemudian paling tidak kapan putusan PK-nya dikeluarkan begitu. Dan menjadi pertanyaan, apakah kemudian nanti akan juga harus ada mekanisme yang jelas bagaimana pengembalian kepada para korban? Apakah misalkan kejaksaan ini sebagai penuntut begitu, ini juga akan menjadi pihak yang turut serta dalam proses pengembalian tadi? Ya ini kan soalnya jadi agak rumitnya begini kan, putusan sebenarnya inkrahnya kan di kasasi ya, di MA itu sudah inkrah. Nah ketika itu inkrah itu kemana gitu kan? Nah ternyata setelah ada PK, ada peninjauan kembali karena ada alasan di pasal berapa 263 gitu ya, KUHP ya kan. Ini alasannya apa yang kita nggak tahu tadi ya Pak Mustoleh ya. Kan tiga alasan PK, yang mana nih gitu kan. Nah setelah itu ya tetap yang berhak untuk mengeksekusi ya JPU gitu ya. Dan JPU itu kalau nggak salah dulu kan ini karena masif ya, jadi kemudian perwakilan. Kalau sejak awal kita bilang sudahlah, walaupun mau dapat sedikit juga nggak apa-apa, yang penting diberikan sesuai dengan aturannya, yaitu kepada yang berhak. Masalah nanti mau dibagi ya itu silahkan. Kalau nggak cukup, kan masih bisa diperdatakan, nanti diperdatakan kepada yang bersangkutan. Kan dulu kan semua ada perjanjiannya, kenapa bayar untuk apa, dan sekarang baru dapat berapa, itu bisa. Artinya apa? Ini untuk pencegahan dan untuk penjeraan untuk orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan keuangan dengan menipu masyarakat sedemikian banyaknya, sedemikian besarnya, demikian. Baik Bu Yanti, saya kan nanti menanyakan kepada Pak Mustoleh bagaimana kemudian apakah sudah ada mekanisme kemudian yang disiapkan oleh teman-teman korban dan juga bagaimana komunikasinya antara ke sekitar 63.000 korban ini. Namun usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kami akan melanjutkan dialog pada sore hari ini masih terkait dengan aset first travel dibagi, akankah uang korban bisa kembali semuanya? Masih bersama kami ada Pak Mustoleh Syirat, kuasa hukum korban first travel, dan juga Ibu Yenti Garnasih sebagai pakar tindak pidana pencucian uang Universitas Trisakti. Saya akan ke Pak Mustoleh. Sebelum jeda tadi saya ingin menanyakan, apakah kemudian sudah ada mekanisme pembagian paling tidak yang kemudian dibicarakan oleh korban maupun Anda sebagai kuasa hukum perwakilan, dan apakah 63.000 sekian yang Anda sebutkan tadi dari jumlah total korban ini sudah ada komunikasi yang baik begitu, ada pencatatan yang jelas siapa bayar berapa dan hal yang seperti itu, bagaimana Pak? Ya Mas Bram, jadi tadi sekalian menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Bu Yenti ya terkait dengan mekanisme perdata. Sesungguhnya ketika perkara pidana bos-bos first travel ini berjalan, tidak lama kemudian sesungguhnya ada mekanisme PKPU, yaitu penundaan kewajiban pembayaran utang. Ada jamaah yang kemudian mengajukan tuntutan kepada first travel melalui pengadilan niaga. Itu tertuang dalam perkara 105 tahun 2017 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dan di situ terdata ada 63.000 jamaah dan rinciannya adalah 47.000 akhirnya kemudian tuntutan itu berakhir damai Mas Ram. Nah, rinciannya 47.000 sekian itu para kreditur dengan tagihan 749 miliar. Totalnya tagihannya 749 miliar.
itu ada yang kemudian setuju untuk berdamai, begitu ya. Nah, sisanya kemudian ada jamaah yang kemudian tidak setuju dengan perdamaian itu. Nah, proposal perdamaiannya itu ada 3 opsi sebetulnya. Yang pertama, first travel akan memberangkatkan para jamaah untuk umroh. Yang kedua adalah akan mengembalikan refund uang kepada jamaah yang tidak mau berangkat. Yang ketiga, meminta waktu 6 bulan sampai dengan 12 bulan untuk membentuk manajemen baru, begitu ya. Nah, akan tetapi kalau kita melihat kondisi-kondisi objektif hari ini, itu kan kemudian meskipun ada homologasi, begitu ya, ada perdamaian antara jamaah dan first travel waktu itu, tetapi kan masih ada. Nah, ini yang kemudian akan berbenturan dengan putusan PK yang sekarang ini kita bahas. Artinya kalau PK, eksekutornya itu adalah jaksa, gitu ya. Jadi artinya asetnya itu akan yang berhak mengawasi kemudian ada di mana. Kalau tadi dibilang Bu Yenti juga, saya jadi deg-degan juga nih Bu. Apakah asetnya itu masih ada atau tidak? Artinya kalaupun dilelang berapa harganya? Tapi dulu saya masih punya arsip berita. Itu saya sudah mendesak jauh-jauh hari supaya ketika kasasi itu diputus, itu jangan dulu dieksekusi, begitu, jangan dulu dilelang dan sebagainya. Ada peluang PK. Nah, ternyata hari ini tidak. Ini yang saya kira menjadi kerumitan-kerumitan tersendiri. Apakah nanti misalnya bagaimana dengan putusan homologasi pengadilannya dan bagaimana dengan di PK ini? Apakah kemudian misalnya ada jalan ketiga, karena jaksa pun akan sulit ketika kemudian harus membagi dan mendata membagi harta-harta first travel untuk korban, begitu ya. Tapi ada apakah kemudian data yang jelas Pak dari kemudian misalkan korban A dengan kerugian sekian, korban B dengan sudah membayar sekian misalnya, apakah data itu ada di rekan-rekan korban? Kalau itu ada Pak, itu tadi Mas Bram, itu ada di pengurus namanya. Jadi karena belum pilot waktu itu PKPU, permohonan kewajiban pembayar utang, jadi mekanisme ini adalah ada jamaah yang meminta ganti rugi, menagih first travel melalui pengadilan niaga, gitu ya. Nah, akhirnya kemudian semua jamaah korban yang merasa punya bukti, punya catatan, maka mendaftarkan tagihannya kepada pengurus yang ditunjuk oleh pengadilan niaga saat itu. Saya masih ada data-data dan bahkan proposal homologasinya itu kayaknya masih simpan, begitu ya. Dan pengurusnya juga masih bisa kita kontak, begitu ya. Nah, artinya data ini yang kita anggap sementara ini valid lah, gitu ya. Ada sekitar tagihannya kira-kira kalau tidak salah 900 miliar, begitu ya. Dari 63.000 jamaah tadi. Tapi karena waktu itu perdamaiannya di voting, sebagian besar menginginkan berdamai, sebagian kecil tidak menolak karena dianggap proposal perdamaian yang ditawarkan oleh first travel waktu itu dianggap kurang rasional, begitu ya. Itu biasa-biasa saja. Tapi data ini yang saya kira menurut saya valid ya, karena sudah diverifikasi oleh pengurus. Jadi mereka yang punya dokumen, punya tagihan itu harus membuktikan kwitansi dan seterusnya. Saya kira dibanding pihak jaksa, saya ragu kalau mereka punya data korban 63.000 itu. Nah, makanya yang menjadi kesulitan adalah bagaimana nanti mekanismenya, tata caranya, prosedurnya. Dapat berapa itu saya kira persoalan berikutnya. Tapi bagaimana, apakah nanti misalnya, karena dalam undang-undang kepailitan juga jaksa bisa mengajukan pilot demi kemaslahatan umum misalnya, gitu ya. Apakah itu akan menjadi opsi yang ketiga? Saya kira nanti biar Bu Yenti yang menjawab itu, gitu ya. Saya akan langsung lempar ke Bu Yenti berarti. Bagaimana berarti idealnya Ibu ketika Pak Mustoli mengatakan ada kesulitan mekanisme, apalagi sebelumnya ternyata sudah ada proposal perdamaian. Apa alternatif jalan yang bisa ditempuh kemudian? Ya, Pak Mustoli, saya jadi malah heran ya kalau sampai ada perdamaian pada waktu itu atas sesuatu yang dijanjikan, kan gitu ya. Padahal di dalam ciptaan nggak cukup, kok lucu gitu ya. Jadi kan ini pidana sudah jalan. Harusnya kalau pidana sudah jalan, semuanya kan diserahkan kepada pidana. Bisa penyitaannya bisa cepat dan jangan sampai dipilotkan. Harusnya kan begitu. Kan lebih tegas melalui pidana. Kalau waktu itu dikatakan bahwa harta yang disita dan kemudian diputuskan diserahkan kepada negara itu sedikit sekali gitu. Berarti kan suatu kegagalan ya, kegagalan menyita, menelusuri. Karena kalau setelah itu ternyata bisa dilakukan satu perdamaian, janjikan sekian. Nah, ini kan ada pertanyaan. Pada waktu itu penyidik dan penuntut umum, apalagi pada TPPU itu sampai dengan pengadilan pun kalau ada aset-aset dari hasil kejahatan ini yang belum
disita, hakim langsung memerintahkan di situ juga gitu. Jadi harusnya kan tidak seperti ini kan terlanjur masuk ke pidana harusnya dioptimalkan penyitaan pada waktu itu. Jadi bukan perdamaian. Artinya kalau perdamaian itu kan masih negonya masih ada ya. Tapi kalau itu menggunakan penyitaan pada waktu itu dan kemudian dirampas dan waktu itu optimal menyitanya, hak korban lebih terjamin itu daripada dan tidak masuk akal kan, katanya tidak bisa disita sedikit, ternyata perdamaian apa yang dijanjikan itu dipilotkan dan sebagainya. Nah ini permasalahan kepailitan ini sering sekali masalah-masalah pidana ekonomi itu belakangan mudah sekali dipilotkan, akhirnya apa, korban nggak dapat apa-apa gitu. Nah ini juga perlu menjadi satu perhatian kita. Jadi saya melihat bahwa penerapan pencucian uang untuk perampasan hasil kejahatan untuk membantu korban mendapatkan haknya kembali, kadang-kadang itu selain salah memutuskan diberikan kepada yang tidak berhak, juga adanya kepailitan yang membuat para korban kehilangan harapan sama sekali. Bu Yanti, artinya apa jalan alternatif yang bisa ditempuh korban dan juga perwakilan korban ini tadi, Bu? Kalau saya sih ingin keterbukaan semuanya ya, keterbukaan pada waktu penyitaan dan sebagainya. Kalau nggak salah dulu kita masih sangat ingat, ada restoran di London, ada rumah di Sentul dan sebagainya. Nah itu diapakan? Ya kalau dilelang berapa? Kan gitu ya. Pelelangannya bagaimana? Karena apalagi diserahkan ke negara. Di negara itu kepada siapa? Karena kan sudah pernah kasasi dan sudah inkrah kan. Nah ini yang masalahnya. Harusnya ya kita ada kekurangan kita dibanding internasional forum ya, bahwa ketika hakim memutuskan dikembalikan ke negara tidak pernah dikatakan sekyu, jarang lah sekunya siapa, sehingga kalau sekunya siapa kita tahu sekarang uang itu, harta kekayaan itu di bawah siapa, penanganan siapa, Menteri Keuangan atau di bawah siapa, karena nggak boleh kepada negara-negara yang mana, jadi harus pakai sekyu. Ini sekarang kita menjadi masalah lagi, kita nggak tahu di mana, bagaimana mau ngecek, kuasa hukum juga bingung bagaimana cara membantu korban-korban ini untuk mendapatkan haknya yang saya kira memang sangat mustahil kalau ingin sesuai dengan itu ya. Dan ini juga menjadi satu pembelajaran. Gitu. Baik, berarti arti kuncinya adalah kejelasan Ibu ya. Artinya di mana asetnya, jumlah asetnya, dan bahkan di mana harta kekayaannya, siapa institusi yang kemudian mengelolanya sampai saat ini. Terima kasih Ibu Yanti Garnasi, pakar tindak pidana pencucian uang Universitas Trisakti, dan sebelumnya juga ada Pak Mustolis Siraj, kuasa hukum korban First Travel. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, salam sehat selalu Bapak dan Ibu. Selamat sore.